habis istirahat minum es, baru ngombe es awake ngleor. Dalane kono apa kene ya? Ki dalane ki. Innalillah. Oke, ini jadi saya naik. Kan saya dari kafe di bawah jembatan ini. Nah, jadi saya sekarang harus naik. Saya naik ke atas jembatan, kita lewat jembatan, terus melintas di Menilong. Jadi dia tidak sama pada waktu berangkat tadi. Hari Minggu lalu lintasnya rame ya. Nah, ini saya sudah di atas jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yuk lanjut. Hari ini sayang sekali road bike saya bermasalah ya. Jadi kalau saya kayuh, terutama kalau pedalnya sebelah kiri sampai di bawah, itu ada bunyi tak, tak, cetak, cetak gitu loh. Saya kurang paham. Kemarin nggak begini, kemarin ya ada ya, tapi dikit, nggak sekeras ini. Makanya sore hari saya beri minyak, saya beri pelumas di as pedalnya itu sama semua. Oke, saya mau belok ke sini ya, ke jalan lama ini. Halah, ngono kok nyalep. Jalan sini sudah lengang ya. Lagi pertama jembatan Simonggendeng sudah normal sejak bulan Februari kemarin. Jadi jembatan Simonggendeng sudah normal sejak Februari kemarin, per 1 Februari, setelah dalam perbaikan hampir setengah tahun, perbaikan kedua. Beberapa tahun sebelumnya ada perbaikan, setelah jauh-jauh hari sebelumnya rusak, mangkrak hampir tahunan. Wah, naik.
Dan perbaikan pertama itu selesai tahun 2021, seingat saya. Dan lucunya jembatan itu hanya berfungsi hanya 3 atau 14 hari ya. 21 hari. Tanggal 8 Februari 2021, kemudian tanggal 29 kalau nggak ditutup lagi karena ambles maneh. Setelah konon kabarnya dilewati tronton apa yang ngangkut semen apa, pokoknya truk trailer atau tronton gitu loh, dengan muatan yang banyak. Begitu melewati sebelah ke utara, dia ambles. Amblesnya mungkin sedikit-sedikit, mungkin 10 cm atau 15 cm. Akhirnya sampai setengah meter. Ya, dan Agustus tahun kemarin, di Agustus tahun 2023, akhirnya jembatannya diperbaiki lagi, dan selesai diperbaiki, dibuka kemarin 1 Februari 2024. Dan kelihatannya perbaikan yang ini hasilnya sangat menjanjikan ya, artinya insya Allah kuat, nggak akan terjadi rusak lagi dalam waktu dekat. Soalnya struktur fisik jembatan, sebetulnya bukan jembatan sih, apa ya, penghubung atau apa ya, bentangan bajanya masih berdiri kokoh, cuma di pinggir dibuatkan penghubung dari pinggir Bengawan yang sebelah utara ke bentangan terakhir itu, paling hanya berapa meter ya, 6 meter mungkin, 8 meter lah mungkin. Dan sekarang konstruksinya sudah meyakinkan sekali, soalnya pondasinya tebal dibanding yang kemarin yang perbaikan pertama seperti badannya seorang siklis kurus kering. Kalau siklis sih kurus langsing, ini sangat atletis, itu sangat didambakan semua orang. Ini pondasi kak cuwili. Dan kebetulan pondasi yang lama atau tembok penahannya yang di sayap kiri kanan sayap itu masih berdiri, mungkin untuk monumen, mungkin untuk membandingkan. Kita sudah di Menilo. Kanan. Sepi tadi. Oh ya, jadi kembali ke arus lalu lintas di jembatan Menilo Banjarsari ya. Jembatan tadi kecil tadi itu milik Menilo atau milik Kabupaten Tuban. Sekarang sudah sepi karena tadi sudah normal, jembatan semua gelendeng. Kemudian yang dari utara, kan yang lewat itu biasanya yang dari utara, mungkin dari Mandanagung, Prambon, dan desa-desa
atas seperti Tluwe, Klumpit, kemungkinan Jegulo dan lain sebagainya. Lewat sini. Nah, kebetulan selain jalur yang di jembatan tadi, sebelah utara sudah dibuka, sudah ada jalan lebar, ya, beton, cor beton. Jadi mungkin 80%, 90% mungkin orang yang dari utara pasti lewat jalan yang sebelah utara, tidak melewati jembatan tadi. Yang melewati sini mungkin khusus orang sekitar Menilo sini. Menilo, walaupun ada orang Simo sebagian, mungkin dalam acara tertentu. Kalau orang Menilo sini pasti lewat jembatan tadi, nggak mungkin dia ke timur 2-3 kilo ke jembatan Simo Glendang, nggak mungkin. Oke, itu review jalan pada pagi hari ini. Jadi mohon maaf teman-teman, terpaksa saya harus segera mengakhiri perjalanan ini karena secara teknis ada kendala teknis. Oke, terima kasih. Ada kendala, ada air rusak. Itu tadi anak-anak naik sepeda motor menginformasikan ke saya kalau standar atau jagang sepeda ini turun. Ya, ternyata masih banyak orang yang perhatian, aware, walaupun dari hari ke hari sudah semakin jarang, tapi tetap masih ada. Saya biasanya berhenti minum degan di situ. Tapi sekarang jarang-jarang ya. Karena saya pun juga jarang-jarang lewat sini. Astagfirullah. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Mungkin tadi ada ekspresi saya yang out of control. Ya memang saya suka kaget ya. Jadi kalau kaget, kalau terancam gitu langsung saya berteriak. Jadi waktu mau nyebrang dari jembatan Kaliketek mau nyebrang ke kanan, sepeda motor nyalip. Ada di depan saya, di depan dia itu ada mobil. Dia kok malah nyalip. Kalau dia nyalip kan kemungkinan bisa menabrak saya. Ya itulah, namanya orang banyak. Jadi ya saya maklum. Tapi ya mohon dimaklumi juga kalau tadi saya agak berteriak tadi. Oke, ini sudah mulai di ujung Menilo, mau masuk Depes, Desa Simo. Ini naik 2-3%-an derajat. Oh ya teman-teman, saya agak confused ya, agak kurang paham. Kalau menurut pemahaman saya, yang namanya kemiringan itu ukurannya adalah derajat. Misalnya kalau ada jalan naik, kemiringan kan miring, otomatis kalau naik miring. Begitupun turunan, jalan turun, pasti juga ada. Pasti kan ada sudut kemiringannya. Nah, setahu saya, yang namanya kemiringan itu ukurannya diukur dengan derajat. Tapi di dunia biker,
rata-rata diinformasikan persen. Contoh, ini depan ini menanjak atau gradient atau apa, sekian persen, 10%. Kita pelan-pelan ya. Soalnya kalau di sana sudah nggak ada orang, baru saya berani melepaskan rem. Ada truk. Oh, bukan gajah hijau. Truk gajah hijau itu orang Pelumpang. Orang Banjarjoreng loh. Itu dia spesialis sedot water closet. Itu langganan saya ya. Saya kenal dia itu sudah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Begitu pertama kali saya turun aja, saya nguras WC itu ongkosnya 400.000. Begitu disedot pertama, jarak setahun kemudian penuh lagi, nyedot lagi. Nah, ini gradien atau apa namanya, tanjakan ini kalau saya mengukurnya dengan ukuran derajat, ada tanjakan kemiringan sebesar 10-12 derajat. Tapi di dunia cyclist, setahu saya yang di Promocom kemarin itu kok disebutkan persen ya, persen, 20%, 10%. Saya kurang paham ini. Jadi saya perlu menggali lebih jauh lagi apa yang dimaksud tadi. Apakah sama dengan yang saya maksud?